Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, kemampuan dan hidayah sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni mengkaji atau pengkajian terkait masalah hukum Islam. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Kuat tadi, jujur yang intens, kalaupun ada kajian di luar sana atau kegiatan seperti ini di luar sana yang intens itu menyambung dari awal terus sampai jalan, itu mungkin kayaknya cuma di sini. Ya. Kalau di yang tempat lain biasanya judulnya atau ada kajian, tapi judulnya mungkin by moment, terkait kegiatan, terkait momen saja biasanya. Atau ada pendekatan-pendekatan lain, misalnya kalau ada kegiatan ceramah, kemudian ada pesan dari pengurus masjid bahwa tolong disinggung masalah ini. Tapi yang dari awal kita membahas, mengkaji bersama-sama, ya, bukan dalam bentuk ceramah, tapi kajian seperti ini, mungkin hanya di sini. Ada tempat lain yang kami mulai juga bersama dengan sudah sebelum Ramadan, tahun sebelum Ramadan barusan, itu kajian terkait bukan masalah fikih yang intens dari awal, tapi kajian terkait masalah nahu, sharaf, bagaimana orang bisa baca kitab. Ya, ada hari Sabtu, kalau misalnya jamaah sekalian berkesempatan, insya Allah kalau sudah keluar, tiap hari Sabtu jam 6.15 di rumahnya Ustadz Bahmid. Ada pembelajaran kalau ingin belajar atau mengkaji supaya bisa membaca kitab gundul atau kitab kuning seperti ini, karena kertasnya kuning, atau mengkaji kitab, ya, yang bilang kitab gundul, tidak ada DP baris, ya. Nah, ada pembelajaran seperti itu, insya Allah tiap hari Sabtu. Kebetulan saya yang mengelolanya. Nah, pemateri utamanya Ustadz Bahmid. Tapi beliau sekarang lagi menjalankan ibadah haji, jadi kami tetap jalan tanpa beliau, cuman mengulang dari awal lagi. Dan insya Allah kalau umur panjang beliau pulang, kami akan mulai lagi tetap di hari yang sama. Kalau jamaah sekalian insya Allah bisa selesai di sini, nanti bisa bergabung Toduolo. Kalau di Masjid Agung biasanya itu juga sama, by moment saja. Ya, ada kalanya Pak Qadhi Abdul Rashid Kamaru itu menyampaikan fikih atau masalah apapun, dia bahas, dia ada referensinya, ada kitab yang dikaji, tapi biasanya itu by moment. Jadi menyambung dari awal sampai selesai itu dalam satu kitab, menyelesaikannya itu mungkin kalau insya Allah kita umur panjang, sehat-sehat, mungkin cuma di sini. Ya, kalau saya dulu masih di Gorut, 2 tahun lebih dari awal kita kaji ini di beberapa masjid, itu baru sampai di bab terakhir itu bab zakat. Sudah mulai masuk bab waris. Bab waris saya dipindah ke kota, ditarik ke kota, jadi tak putus di sana. Itu 2 tahun lebih. Ya, kalau tidak salah seingat saya mulai dikasih kesempatan untuk memberikan kajian fikih, ya, atau bersama-sama kita mengkaji masalah fikih lewat kitab yang sama ini. Di sini kalau tidak salah bulan Juni, jadi sekitar sudah 1 tahun. Tapi waktu bulan Ramadan kita tidak ada riadah kan. Nah, kalau di Garut lalu atau di tempat lain itu kaji terus, berjalan terus.
Insya Allah jamaah sekalian, semoga kita bersama-sama bisa memanfaatkan ini. Jujur ini bukan untuk jamaah sekalian, secara pribadi malah ini sangat membantu saya. Jujur ini untuk saya sebenarnya. Artinya saya mengkaji di sini karena saya lebih tahu atau karena saya mungkin diberikan kesempatan mengkaji atau mungkin bisa membahas kitab ini, tapi jujur saya juga sama-sama belajar. Sengaja saya pilih kajian, lebih suka kajian karena saya itu backgroundnya penyuluh agama, bukan penceramah. Kalau kajian seperti ini menurut saya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena bicara tidak menurut saya. Nah, yang kita kaji ada masalah hukum, kemudian ini pendapat ulama, kemudian ada dalilnya. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di luar sana atau jemaah sekalian ada di sini ada saling diskusi atau bertanya, atau ada diskusi kecil misalnya, ada masalah hukum yang dibahas, langsung dikatakan saja terkait masalah hukum yang kita sama-sama kaji di sini dan hadisnya. Karena kita membahas itu di sini. Jangan bilang saya yang sampaikan. Karena yang saya juga hanya mentranslate. Jadi ada kitab ini, ada pembahasan melalui kitab ini, kita kaji, kemudian ada dalilnya. Jadi langsung katakan saja ini masalah hukum ini tidak boleh karena ini, dalilnya ini. Sudah tahu dari mana? Kebetulan ada kajian di sini tiap hari Rabu. Ini sebagai pengantar jamaah sekalian. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita pekan lalu. Toduolo sambil menyelam tenggelam, ada mubaroko atau ngopi atau teh toduolo, sambil kita sama-sama mengikuti atau melanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah pekan lalu kita sudah sampai di masalah terkait pembahasan apa yang keluar dari depan dan belakang, baik itu manusia maupun hewan, dan yang kategori najis atau tidak. Terakhir kalau tidak salah terkait masalah kencing anak atau bayi yang belum makan. Jadi secara fikih itu cukup, yang penting dia belum makan. Biasanya kalau teori kesehatan itu disuruh menyusui itu selama 2 tahun. Tetapi untuk full menyusui itu 6 bulan. Kemudian baru setelah 6 bulan ada makanan tambahan. Nah, kalau sebelum ada makanan tambahan, maka bila bayi itu laki-laki, kemudian dia buang air kecil, ya, ada kena dari buang air kecilnya di kita, di badan kita, apalagi pakaian kita misalnya, cukup hanya dipercikan. Itu kemarin setelah kajian ada yang bertanya, kenapa cuman bayi anak kecil, yang bayi laki-laki, bayi perempuan tidak? Yang dimaksudkan di fikih ini kata-katanya atau kalimatnya itu dan dalilnya itu adalah memang bayi laki-laki. Saya pernah bertanya kenapa juga seperti itu. Tidak ada apakah ada penjelasan seperti yang lain terkait apakah cuman hanya laki-laki? Nah, penjelasan yang lain atau di fikih yang lebih besar penjabarannya, kaitannya itu ada 2 pendapat, ada yang menyamakan tapi ini tidak kuat, ada yang sengaja memisahkan. Yang pertama alasannya memang dalilnya itu hanya laki-laki. Yang kedua alasannya adalah karena perempuan ini beda dengan laki-laki dari kondisi biologisnya ataupun tinjauan yang lain. Nah, kemudian ada kaitan juga dengan kehormatan perempuan, ya. Kehormatan perempuan, bahkan dari sisi fikih, dari sisi hukum Islam, perempuan itu jangankan tubuhnya, ya, suaranya saja aurat. Tidak boleh sembarangan, kalau insya Allah dia sudah balik, tidak boleh dia sembarangan bersuara, apalagi suaranya sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis, ya.
Jadi karena itulah, alasan yang kedua tadi adalah karena itulah untuk menjaga kehormatan perempuan langsung tidak langsung, nah itu pun baik itu tidak terkait dengan perempuan itu sendiri ataupun terkait, maka itu pun dijaga. Jadi untuk menjaga kehormatannya. Jadi perempuan itu pun dijaga dari segi penghormatannya, itu pun dari kecil harus dipelihara atau harus dibiasakan atau harus dijaga. Yang ketiga alasannya karena kencingnya pun itu beda kandungannya dari sisi pengolahan dalam tubuhnya. Itu dari sisi alasan ininya. Dengan laki-laki itu beda. Ada faktor yang lain, tapi saya tidak tahu faktornya itu dari tinjauan kesehatan, karena orang kesehatan mungkin yang lebih tahu. Yang jelas seperti itu. Kalau saya lebih berpatokan kepada yang jumhur, memang beda antara laki-laki dan perempuan. Itulah penjelasan terkait masalah kenapa sampai beda. Ya, paling tidak seperti itu. Cuman yang jelas secara hukum memang itu hanya khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Kalau kanak tetap harus dibersihkan, jangan dipakai. Entah dia sudah makan atau belum makan. Insyaallah jamaah sekalian, ini yang terakhir kemarin kita bahas. Baiklah, kita akan lanjutkan terkait masih masalah yang kemarin atau masih terkait masalah kemarin. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiri minad dami wal qai. Ada satu kondisi atau ada satu tinjauan, dia itu sebenarnya najis, tetapi karena dia sedikit dan memang tidak kandungannya, dia sedikit, kemudian kondisi najis itu tidak seperti najis yang kita tahu atau yang kita pahami atau kita sudah kaji kemarin. Dia najis, tapi ini tidak terkait dengan kemarin yang bahasannya, yakni yang keluar dari depan dan belakang. Kemudian yang kedua, dia hanya sedikit, tidak berpengaruh, ya, tidak menimbulkan hal-hal atau yang efeknya sama dengan yang kemarin, yang di depan maupun yang di belakang. Apa itu? Nanah dan darah. Nanah dan darah ini juga kategorinya najis. Illal yasira minad dami wal qai. Tapi karena dia sedikit, ya, dia ini sedikit, kemudian efeknya juga itu atau pengaruhnya tidak sama dengan atau yang tidak, kondisinya tidak keluar dari seperti yang kemarin di depan atau belakang. Kemudian efeknya itu macam menimbulkan bau. Kalau nanah dan darah, itu nanah dan darah, kalau dia cuman sedikit, itu tidak punya efek apa-apa. Ya, secara fikihnya dia tidak punya efek apa-apa. Atau dia tidak punya pengaruh apa-apa. Contohnya misalnya, kalau kita lagi duduk di sini, ya, kemudian nyamuk gigi, baru kita pakai begini, ada darah kan? Dia tidak punya efek apa-apa, kita bikin begini sudah hilang. Hilang baunya, hilang juga semuanya. Tapi syaratnya, dia sebenarnya najis. Cuman syaratnya kalau sedikit, dia dimaafkan. Begitu juga kondisinya, nanah. Ya. Macam ada biasanya kalau ada di biji suar, ya, atau kemudian ada sempat menjadi bisul kacili, itu tidak apa-apa. Misalnya tidak tahu pica, karena di sarong ada sementara sholat, macam nana ini, tapi dia cuma sedikit, itu tidak apa-apa. Ataupun terkait tadi nyamuk misalnya, tinjauannya itu adalah kalau dia binatang misalnya, ini dari yang disebabkan oleh dari kita diisap misalnya darahnya. Kalau kondisi binatangnya itu kategorinya darah yang disebabkan
dari kita, tapi karena kondisi binatang itu macam tadi nyamuk. Ya. Bahasa fikihnya binatang itu adalah binatang yang tidak mempunyai pembuluh darah. Nyamuk itu kan tidak ada pembuluh darah. Tidak ada organ tubuhnya, tidak seperti kita. Ya. Atau binatang, ya, macam sapi, kambing. Ketika disembelih, kalau jamaah sekalian mau menyembelih hewan, ya, apalagi sapi atau kambing, syarat wajib kita sembelih, kita potong sampai putus itu ada 3 urat yang besar. Yang pertama, saluran pernapasannya, saluran pernapasannya. Yang kedua, pembuluh darah. Ya. Yang ketiga, saluran makan. Ini yang harus putus kalau kita menyembelih hewan kurban misalnya yang barusan. Tapi kalau hewan sejenis tadi kayak nyamuk atau lalat, nah itu tidak punya organ tubuh seperti itu. Nah, kalau ini disebabkan oleh binatang itu contohnya, maka itu al-yasir, dia gampang atau sedikit, maka dia dikategorikan tidak najis, ditimbulkan baik itu darah ataupun nanah. Wa mala nafsa lahu sa'ilah. Nah ini sudah Pak sebut. Wa mala nafsa lahu sa'ilah, yang tidak mempunyai pembuluh darah seperti binatang tadi. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kemudian dikasih contoh, bahkan yang kalau tadi nyamuk, ya, bagigi kemudian keluar darah, darah itu kita kena sama kita tidak kategori najis. Bahkan dikasih contoh binatang itu sendiri pun, ya, dia kategori tidak najis kalau dia tidak mempunyai saluran pembuluh darah yang berjalan. Dia kategori tidak najis. Contohnya ini, apabila ada satu binatang, misalnya kita lagi minum teh atau kopi begini atau air putih, ya. Saking serius dengar atau lagi mengikuti kajian, ada lalat kemudian tak masuk di sini di minuman kita, ya. Ini kita tidak, lalat itu tidak jadi najis karena dia termasuk jenis hewan yang tidak mempunyai pembuluh darah. Tapi ada satu sunnah yang Nabi perintahkan. Kalau tak masuk lalat di tempat minum, dia tidak boleh bagara di situ, kasih masuk ke dalam. 1 kali baru angkat. Colok ke dalam, angkat, baru buang. Ini terkait yang tadi, disebab binatang ini menyebabkan keluarnya darah atau nanah tapi cuma sedikit, tidak najis. Kemudian binatang itu sendiri pun yang kategori tidak mempunyai pembuluh darah. Bahkan dikasih contoh, kalaupun karena dia bukan najis, sehingga Nabi sunnahkan kalau tak masuk di tempat minum, maka kasih masuk dia ke dalam, baru buang. Karena dia tidak mengandung atau tidak menyebabkan najis. Dalilnya apa? Saya akan sampaikan atau bacakan dalilnya. Ini alasan hukumnya. Kalau fikihnya mengkategorikan itu tidak najis. Apa alasannya? Para ulama itu kalau mengkaji satu masalah hukum, jamaah sekalian, itu bukan cuma satu dalil. Ya, disimpulkan satu masalah hukum, itu bukan cuma satu dalil. Al-Quran maupun hadis. Baru kemudian disimpulkan, oh ini hukumnya seperti ini. Bukan macam mungkin kalau kita kekurangan hafalan misalnya, kita tidak hafal atau cuma hafal satu hadis, kemudian kita patokan cuma di situ. Yang lain ada berbeda, kita anggap salah. Ini hadisnya. Padahal kita yang salah, referensi kita cuma satu. Ya. Dalilnya adalah Rawa al-Bukhari wa ghairu. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya. An Abi Hurairah, ini buktinya bahwa hadis yang sama juga diriwayatkan oleh yang lain. Berarti dalilnya ada lebih dari satu, yang sama substansinya. Tapi hanya disampaikan di sini. Ini awalnya ada satu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum
falyagmishu kullah thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Kata Nabi, apabila ada lalat yang masuk ke tempatmu atau ke wadahmu, salah satu darimu, maka celupkanlah dia ke dalamnya. Kemudian angkat, keluarkan, celupkanlah semua, bukan cuma ragu-ragu, kasih masuk ke sana. Tidak enak ke lalat, kasih masuk ke sana begini. Nah, dia tenggelam, baru angkat, kemudian buang. Kata Nabi, kenapa begitu? Nabi katakan, sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada obat, salah satunya ada penyakit. Jadi kalau cuman kita randa palia begini, kalau kita langsung buang, berarti mujur kalau misalnya cuman DP obat yang tertinggal. Tapi kalau DP yang tertinggal DP penyakit, DP bakteri kan, apalagi kalau lalat yang besar yang biru ini, sebab biru di belakang, kong 3 ekor lagi misalnya. Nah, makanya kata Nabi, jangan ragu Pak, jamaah sekalian, ini pernah diteliti. Ya, ada teman saya di dinas kesehatan diteliti. Kenapa Nabi bilang begitu? Betul Pak, ternyata di lalat itu yang Nabi kasih contoh, memang di salah satu sayapnya ada bakteri. Tapi di salah satu sayapnya ada penawarnya. Ini Nabi sudah bilang dari sejak dulu. Setelah diteliti, belum ada penelitian. Setelah diteliti dengan ilmiah, ternyata betul pembuktiannya. Allahumma sholli ala. Makanya Nabi suruh kita orang celupkan. Kalau mau bilang sama orang, pernah apa? Ada orang masuk Islam karena ini Pak. Saya pernah baca, pernah dengar. Dia bilang, kenapa orang Islam itu jorok sekali, jijik kata. Masa lalat ada masuk ditanpa minum, kau mau lebih mau kasih colok. Orang lain kan langsung kasih keluar, buang. Ini dalam punya kenapa ada lebih colok ke dalam. Baru itu setelah itu buang. Dia bilang pejorok sekali. Tapi begitu ada penelitian yang membuktikan, malah dia masuk Islam Pak. Cuman gara-gara lalat. Nah ini tadi. Jadi kalau nanah atau darah yang sedikit bersumber atau disebabkan oleh salah satu, misalnya dari kita ataupun binatang, ya, contohnya nyamuk ataupun binatang itu sendiri, contohnya lalat. Ketika ada kaitan dengan mereka berdua, disebabkan oleh mereka berdua atau kita sendiri, ya, tapi nanah maupun darah itu hanya sedikit, maka hukumnya maafu, dimaafkan. Yang penting dia tidak mengalir. Kalau dalam kitab yang lebih panjang penjelasannya ini adalah syaratnya itu sedikit itu maksudnya yasil. Yasil itu mengalir. Tidak banyak. Ya. Kalau di tubuh kita misalnya, makanya para sahabat dulu yang berperang, berjihad di jalan Allah, itu kalau cuman takana pedang di badan, tidak sampai ini, cukup dibalut saja. Diberhentikan darahnya saja. Darahnya itu bukan najis karena dia tidak mengalir. Tetapi kalau dia mengalir sampai misalnya keluar atau kena di daerah mana, misalnya keluar pendarahannya, mengalir darahnya ada atau pendarahan bahasanya, maka itu najis. Kalau banyak dia keluar. Tapi kalau sedikit tidak. Ada juga hal-hal lain kategori atau penjelasan sampai batasan mana najis itu dimaafkan. Najis itu dimaafkan adalah salah satunya seperti ini penjelasannya, sedikit dia tidak mengalir, atau kemudian yang kedua adalah tidak sanggup dihindari. Dulu di Gorontalo, di kota Gorontalo sebelum banyak bentor kan banyak bendi. Nah, tai kuda ini kan di mana-mana kan? Ya, tai kuda di mana-mana kan Pak. Kalau kita orang mau ke masjid, so pakai sarung dari rumah atau pakai pakaian so bersih, mau ke masjid, kalau pas-pas hujan, ya biasanya kalau kita orang lihat, bagaimana ini ada tai kuda di situ, ada air, setengah mati orang hindari. Nah itu makanya kalau kondisinya sulit kita hindari, maka najisnya dimaafkan. Yang penting teorinya masih yang pertama, sedikit tidak mengalir.
baik disebabkan oleh kita atau binatang dua tadi misalnya contoh. Nah, jadi kalau kita di sini ya ada teman yang luka sedikit kena di pakaiannya, atau misalnya ada istirahat di masjid ya, kemudian ada nyamuk kita orang paka, ada bekas darah, itu tidak apa-apa. Ataupun dikasih contoh misalnya disebabkan oleh binatang, binatang itu pun tidak kategori najis karena dia tidak memiliki sailah atau pembuluh darah atau jaringan darah. Ini terkait dalilnya. Kemudian wal hayawanu kulluhu tahirun. Hewan, semua hewan itu suci. Artinya kalau kita berinteraksi dengan hewan itu tidak apa-apa. Contohnya kucing ya, biasanya. Contohnya kalau kita beternak ayam. Kalau kita beternak yang lain kambing atau sapi. Jadi binatang itu bersentuhan dengan kita tidak apa-apa. Dia tidak najis, dia suci. Tapi syaratnya kalau dia masih hidup. Kalau binatang itu masih hidup, maka dia suci. Ai jami'ul hayawanat tahiratul ain halal haya. Jadi kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, apalagi dia tidak disembelih dengan menyebutkan nama Allah, maksudnya hewan yang halal kita makan, maka dia kategori maitah, bangkai. Maka bangkai ini dia jadi najis. Misalnya, kita lagi sholat, dulu atau biasa belum ada katen bat, pakai bulu-bulu ayam. Contohnya kasih bersih talinya juga pakai bulu-bulu ayam. Ini bulu-bulu ayam ini kita taruh di popoji misalnya, masih tidak ada katen bat, masih ada ayam terus tak biasa pakai begitu taruh ini. Itu tidak boleh, dia najis. Ya, bulu-bulu ayam di situ tidak boleh. Dia najis karena itu bulu dia agak banyak ya. Dia kategori najis karena dia sudah terlepas dari tubuhnya. Berarti dia sudah mati walaupun ayamnya itu masih hidup. Kecuali kalau dia langsung masih baku ini dengan ayam, maka dia tidak najis walaupun kita orang pelihara, kita orang apa, kita orang belum bersuci, misalnya masih bau ayam misalnya, yang penting bukan kotoran, bau ayam ini bukan kotorannya, bukan DP tai, tidak apa-apa. Misalnya kita orang langsung sholat, ada wudhu, masih bau ayam, kita orang sholat, tidak apa. Atau ada di pesta, ada bakar ayam misalnya baku bantu, ada bau kambing atau bau sapi, bau ayam, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan dari tempat baunya ini bau binatangnya, bukan bau najisnya. Jadi hewan itu pada prinsipnya dia suci. Cuman yang harus kita waspadai sekarang ini, atau kita jadi peternak misalnya, atau kita jadi sekedar hobi macam kucing. Sekarang jadi topa, pelihara kucing. Kucing-kucing yang Anggora yang mahal-mahal, ya. Biar nanti setengah mati mau beli ikan, mau beli DP makanan tidak apa-apa. Saya dulu jujur Pak, sempat iri. Saya masih kuliah waktu itu. Beasiswa saya dalam 1 bulan itu pun mau hemat betul baru cukup. Tapi kan tidak bisa menutup kemungkinan ada kebutuhan lain. Jadi mau tak pakai beasiswa ini. Ada keluarga saya itu berpiara kucing. Piara kucing. Kucing ini kucing dengan anjing. Kucing ini mahal sekali. Tiap minggu itu DP biaya salon. 1 minggu DP biaya salon itu kalau saya beasiswa 1 bulan. Saya bilang pas saya keluarga itu, sampai hati ngoni tidak membantu saya. Cuman ini ngoni. Saya kesulitan, akhirnya dia bilang begini, datang kamar sini saja Ramdan. Tidak, saya cuman bukan masalah, kalau mau datang iya saya keluarga, saya tante, papa adik. Cuman saya debo iri, saya bilang, kalau soal mau datang tetap saya tante, masa saya tidak mendatang akang toh. Cuman saya juga iri.
Bayangkan saya beasiswa Pak 1 bulan, bahwa ini kucing biaya pergi di salon, cuman mau pergi di salon, kalah saya beasiswa Pak. Ini sekedar apa dulu selingan. Terkait masih binatang tadi, jadi binatang ini yang kita makan ataupun boleh kita makan atau kita tidak boleh makan, dia suci. Kecuali, tapi syaratnya selama dia hidup. Atau yang terkait dengan binatang itu, misalnya masih dia hidup. Saya kasih contoh tadi, kucing ini. Kucing ini menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan cuman kucing, bulu-bulu yang terkait binatang tadi, kita biasa berinteraksi dengan kucing, kambing ataupun sapi, peternak misalnya atau ayam. Kalau bulu-bulunya itu banyak, maka dia najis. Maka hati-hati yang misalnya berpiara kucing, sudah kita lewati pembahasannya. Bulu dan tulang binatang itu najis, syaratnya banyak. Kalau sedikit tidak apa-apa. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia kalau banyak, dan Imam Ahmad bin Hambal, kalau dia banyak, maka dia jadi najis. Tidak boleh, misalnya tak tempel di pakaian, banyak bulu-bulu kucing, tidak boleh. Jadi harus ganti, pakaian diganti. Baru kemudian kita bisa sholat, karena itu najis. Kalau menurut Imam Hanafi, walaupun cuma 1, dia najis. Apalagi kalau misalnya macam rambut, bulu-bulu kambing atau bulu-bulu sapi misalnya, atau bulu-bulu binatang, atau bulu-bulu kucing. Apalagi kalau ada tacabu, masih ada DP akar. Macam kita orang ini orang mau cabur rambu putih, ada DP akar, itu najis kata menurut Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, itu apabila banyak. Kalau cuma sadiki 1-2 tidak apa-apa. Kedua tadi Mas. Gesper dari kulit hewan, ya. Alhamdulillah pernah kita bahas ini dulu sebelumnya ya. Terkait kulit. Saya ulangi kembali, kulit itu dengan syarat macam tadi. Mau yang kita boleh makan atau tidak boleh makan, ya. Tetapi untuk adalah suci. Pengecualiannya kalau dari hewan yang kita makan, boleh makan, kemudian kita manfaatkan kulitnya misalnya. Kurban banyak baru-baru kan kulit. Syaratnya apa? Disamak. Kasih keluar DP bulu. Ini kaitan dengan bulu itu najis tadi. Boleh tipak mau pakai mau bikin gisper, ya. Kulit sapi atau kulit kambing, tapi syaratnya harus kasih hilang DP bulu. Jangankan mau pakai, mau makan itu kulit dengan kulit sapi dan kulit kambing yang halal kita makan, boleh kita makan, syaratnya harus disamak, kasih hilang DP bulu. Kalau tidak hilang DP bulu, tidak boleh kita orang manfaatkan. Apalagi kita orang makan. Misalnya ada sajadah atau songkok yang terbuat dari kulit, tapi DP bulu-bulu masih ada. Mungkin tinjauannya songkok atau penutup kepala model baru, artinya menjaga keaslian dari binatang itu. Ingat, tidak boleh kalau masih ada bulunya. Tapi kalau tidak ada bulu, tidak apa-apa. Boleh, bahkan mau makan kita tidak masalah, kita manfaatkan. Kembali tadi ke hewan itu, jadi semua yang kita bisa makan khususnya, ataupun yang tidak bisa kita makan, bila kita berinteraksi, maka hewan itu pada prinsipnya tidak ada masalah, dia suci. Mau baku sontong apa, tidak apa-apa. Kita mau pegang, tidak apa-apa. Maka dia suci. Tetapi syaratnya selama dia hidup. Bulu-bulu ayam yang terang secabu, dia sudah jadi mati karena tidak bersambung dengan binatang ini lagi. Maka dia tidak boleh lagi kita orang bawa di sholat. Misalnya kita orang habis kasih bersih akang talinya baru simpan di popoji, tidak boleh. Dia kategori somaso najis. Jatong tidak apa-apa. Kalau kita orang tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau kita orang tahu, misalnya sementara sholat ada terbang dekat kandang ayam misalnya,
baku terbang bulu-bulu ayam, tak hinggap kas keluar. Begitu datang kas keluar, tak tempel kasih keluar. Selama hewan ini masih hidup. Bagaimana kalau dia sudah mati? Dia sudah mati kategori najis, seperti tadi bulu-bulu ayam. Pengecualiannya cuma 2, Pak. Yang tidak boleh, yang hewan yang boleh kita makan atau tidak boleh kita makan, pengecualiannya cuma 2. Yang tidak suci secara ainnya, secara jenisnya. Apa itu? Kecuali illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma. Kecuali anjing dan babi. Cuma 2 itu hewan yang tidak boleh. Karena apa? Atau wa ma tawallada minhuma, anjing yang kawin dengan kambing. Di fikih saya bilang itu, Pak. Dan saya pribadi temukan itu. Kalau kita orang pikir masa Allah baku kawin ini, ada, Pak. Jadi biasanya kalau orang yang beternak kambing kemudian dia piara anjing, nah biasanya mau terjadi. Jadi anjing ini yang bajantan sama kambing. Lahir anaknya tidak boleh anaknya itu. Itu maksudnya wa ma tawallada minhuma. Jadi kambing ataupun anjing ataupun babi itu tidak boleh. Dia najis, masih hidup ataupun somati apalagi. Dia najis. Dan apa-apa yang lahir dari keduanya. Anjing, bajantani, binatang yang lain yang halal, kambing, lahir anaknya. Tidak boleh anaknya. Atau misalnya kambing, bajantan, babi. Lahir anaknya. Tidak boleh anaknya. Itu maksudnya. Dari sumber keduanya tidak boleh. Wa ma tawallada minhuma. Dan saya pernah temukan itu, Pak. Bahkan saya dapat kurban ini kambing jenis itu. Tapi saya tidak tahu. Berarti mau sambung tadi pertanyaan tadi, kalau tidak dapat tahu. Saya dulu mengelola program tebar kurban nasionalnya punya Agim Darut Tauhid di Gorontalo. Sebelum saya terangkat sebagai PNS, saya itu mengelola tebar kurban nasional Agim, khususnya untuk di pelosok. Saya pernah, Pak, saking mau sesuaikan anggarannya, amanahnya, bukan saya mau cari keuntungan. Tapi kalau program tersebut, kalau sudah ditetapkan anggarannya sekian, itu biasanya saya berurusan dengan yayasan donasi seperti itu. Biasanya harga binatang itu, contohnya binatang kurban itu tidak include dengan operasionalnya tidak include dengan harga binatang. Jadi tidak boleh mengkorek itu harga binatang karena itu amanahnya. Nah, saya cuma dikasih transport. Nah, karena untuk mencari menyesuaikan harga ini, saya terpaksa harus turun ke pelosok-pelosok, Pak. Kalau di kota so mahal. Apalagi kalau misalnya kurbannya ini, pemahaman orang kurbannya kan laki-laki. Harus mau baku iko dengan permintaan donatur. Dia kasih orang yang berkurban. Dia so kasih syarat di situ laki-laki. Nah, kalau saya temukan yang tidak ada syarat jenis kelamin, saya agak mudah bacari. Karena mobil yang perempuan tidak ada masalah kan? Secara hukum kan boleh. Cuman harganya juga bisa masuk. Terpaksa, Pak, saya dapat waktu itu bola mabuk kalau ada yang dari kampung itu. Saya dapat di Tilamuta di Pentadu Timur. Saya masuk cari ada peternakan di lembah begitu. Sebelum sampai di Pelelangan itu belok kiri. Ada kampung nelayan yang berjemur-jemur ikan putih di situ. Dia belok kiri masuk ke dalam. Saya dapat itu peternakan di situ. Ada informasi dari teman, saya dapat. Sudah saya beli, alhamdulillah cukup anggarannya kan. Saya baku potong dengan transport muat ke kota. Waktu itu. Yang kesulitan juga begitu. Ketika amanahnya harus kurban di satu tempat, yang kita orang dapat kurbannya di tempat lain, itu yang agak susah. Jadi saya buat sesuai amanahnya, saya kerjakan sesuai amanah. Saya dapat, sudah saya bawa. Kebetulan waktu itu kurbannya di kota. Tetapi yang disalurkan adalah orang-orang orang-orang marginal kota, itu bahasanya di situ. Jadi orang-orang yang
di macam ini buruh kasar yang ada di kota. Jadi saya buat di rumah. Saya potong, ada berapa puluh ekor waktu itu saya potong kambing karena amanahnya kambing. Saya bilang tidak boleh saya mau alihkan ke sapi, tidak boleh. Amanahnya kambing, jadi itu yang kesulitan lagi. Jadi cari dapat kamari kambing Pak, ada sekitar 30-an stok waktu itu. Sudah dapat. Saya kurung di rumah, di Siendeng sini. Kebetulan rumah orang tua saya di sini, Siendeng. Saya kurung di belakang, sudah ada tiang. Saya mulai sembelih atau mulai potong untuk persiapan mau kurban. Habis sholat Idul Fitri, Idul Adha, nanti dari besok potong. Persiapkan apa semua. Kemudian sudah kebetulan yang tangani yang untuk penyembelihan saya minta saya papa sendiri supaya saya bilang menghemat anggaran lagi karena memang amanahnya harus sesuaikan. Karena tidak boleh mengambil di harga yang kurban. Sudah, akhirnya saya papa yang potong. Habis potong ini semua, sudah dibagi-bagi apa semua, saya papa itu dari awal memang securiga dengan ini kambing ini. Dia securiga. Tapi dia dia pingin buktikan lagi setelah dia sembelih. Dari awal dia solia Pak. Cuman begitu dia mungkin tidak paling bodeh jenis kambing ini. Sudah, begitu disembelih, saya papa dapat lagi kecurigaannya. Karena papa ini dulu, saya papa dulu hidup dengan orang Cina. Ya, di kampung Cina Tiali. Jadi hidup dengan orang Cina yang biasa makan daging binatang itu, dia ketahui ciri-cirinya. Sudah. Habis itu dia bilang, Ramdan, papa ini curiga sebenarnya dari awal. Apa itu Pak? Ini kambing. Kenapa? Bau macam daging anjing. Saya bilang, kenapa papa tidak bilang dari awal? Saya itu beranggapan, saya langsung tanya ini Pak. Wa ma tawallada minhuma. Apa yang lahir dari keduanya? Kalau orang bilang, itulah fikih Pak. Fikih itu sebelum terjadi atau pernah terjadi masih di zaman Rasulullah dan akan terjadi nantinya di akhir zaman, fikih itu sudah sebutkan. Jadi jangan juga beranggap bahwa perkara masalah hukum itu sudah tidak selesai sampai akhir zaman. Tapi masalah hukum itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Ya. Kita dengan merasa sudah sekolah atau sudah di mana, merasa bahwa ulama-ulama dulu itu belum menemukan pembahasan hukum yang kita sebutkan sekarang. Padahal sudah ada, cuman kita yang kurang baca sampai sebenarnya. Sehingga jumhur ulama sepakat, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada hukum yang baru di akhir zaman dia temukan, berarti dia masih kurang baca. Masalah hukum, produk hukum yang sudah jadi ya, lain kalau pengembangan atau penelitian, itu lain. Ini saya temukan Pak, saya sendiri temukan. Saya langsung tak ingat wa ma tawallada minhuma. Pak, coba sini dulu buat cerita orang. Saya bilang, apa yang papa dapat lihat sampai papa kira papa yakin ini so anjing. Dia sebutkan, pertama DP talinga. Memang talinga saya ambil ulang itu kambing Pak. Saya perhatikan memang betul macam anjing. DP talinga. Tidak sama dengan talinga kambing. Ya kita buka begini baru kecil masuk ada macam kalau kambing kan DP talinga tak ada biar pendek tapi tetap tamin begini. Dia tak bikin begini. Tak angka karena memang insting anjing kan begitu. Kalau ada yang dia cari atau dia lacak, padiri DP talinga kan? Tak buka begitu DP talinga. Papa pertama dapat ini, baru yang kedua papa bilang DP daging. Papa waktu itu belum bilang saya waktu itu, karena papa mau sembeli, papa mau lihat dulu. Betul DP daging sama. Kalau daging kambing yang kita sembeli, biasanya kalau habis sembeli taruh-taruh, dia bakiring kan, itu basah Pak, basah terus. Kemudian yang saya ada bilang DP warna daging, ya. DP daging. Saya waktu itu Pak masih ada sisa berapa bungkus. Saya langsung tahan. Belum diambil, saya tahan, saya sudah tidak kasih. Saya pergi di Kampung Bugis, saya beli daging kambing berapa kilo sesuai sisa yang ada. Saya beli dengan uang saya.
Saya beli, baru saya kasih sisa. Takutnya orang mau datang ada terima kupon, kong dia tidak mau bilang itu kan dia tetap kecewa. Cuman saya istighfar betul-betul, itu kejadian itu ternyata menimpa saya. Itu. Cuman kalau saya ada dana, sebenarnya kalau saya ada anggaran saya mau ganti sebenarnya. Itu kan itu amanah orang pekurban toh. Itu cuman saya tidak ada anggaran waktu itu. Masalahnya banyak sekali kambingnya, Pak. Nah, ini yang pengecualiannya. Jadi kedua binatang ini ada hidup maupun ada mati tetap najis karena najisnya ain. Jenisnya najis ainnya. Baru kemudian secara ilmiah ada pengkajian khusus terkait sifatnya, sifat bawaan binatang itu. Sehingga itu diharamkan di Islam. Dalilnya apa? Li'anna kullan minhuma, karena kedua binatang itu adalah najisul ain. Najis secara jenisnya. Mau dia hidup atau dia mati, dia tetap najis. Qala ta'ala, ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, aulahma khinzirin fa innahu rijsun. Ataupun daging dari keduanya, dari binatang keduanya, di sini kasih contoh babi. Fa innahu rijsun. Rijsun itu, Pak, di atas najis. Kalau najis, macam kita orang bisa definisikan, terang sudah bahas kan, yang keluar dari depan, keluar dari belakang. Kandungannya, seperti Imam Munzir mengatakan, najis itu bawaannya 3. Bau, warna, dan rasa. Itu menyebabkan dia jadi najis. Otomatis kalau mengandung 3 ini, dia mengandung bakteri dan virus yang bisa bikin mudarat manusia. Makanya itu najis. Haram. Wajib dibersihkan. Kalau rijsun itu di atasnya lagi, Pak. Dia bukan karena kandungan secara langsung itu. Tanpa kita sentuh pun itu misalnya, maka itu rijsun. Kalau dari keduanya, misalnya ya Pak, ada kandang babi atau kandang anjing. Ada DP najis di situ, kita orang tidak bersihkan. Efek bau itu buat kesehatan kita. Pengaruhnya, Pak. Sampai begitu, Pak. DP cara bagaimana di samping mau bersihkan itu? DP cara timbun ulang itu, Pak. Timbun ulang itu. Timbun dengan tanah yang asli, jangan tanah campuran. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, untuk menyembuhkan, untuk membersihkan najis dari keduanya itu salah satu jilatan anjing, itu salah satunya adalah membasuh 7 kali dengan air, salah satunya pakai tanah. Dan tanah ini diselidiki, setelah diselidiki oleh para ilmuwan, ternyata cuma tanah yang bisa membunuh bakteri dari binatang keduanya. Pakai alkohol tidak mati, Pak. Dimasak dagingnya, kasih hilang kandungannya itu, tidak hilang, Pak. Makanya itu dilarang kita umat Islam makan 2 binatang itu. Ini Al-Quran katakan, Al-An'am, Quran surat 100 ayat 145. Kemudian wali hadithil amr bit tathhir min wulugil qalbi al-ati. Kemudian itu penjelasannya tadi. Yang artinya tadi saya sudah sampaikan. Wal maitatu kulluha najisun. Kalau bangkai maka semuanya adalah najis. Kalau itu hewan yang halal kita makan ataupun yang tidak halal, apalagi yang tidak halal kita makan, dia mati. Kalau yang halal kita makan tidak disembelih dengan mengucapkan bismillah, maka dia kategori najis. Misalnya ada dapa, biasanya ini Pak, saya pernah dengar Ustadz, ada yang bertanya Pak saya, Ustadz, orang dapa sapi yang so mati tapi belum lama. Daripada rugi, kita orang langsung potong. Ya. Atau juga di kampung-kampung itu biasanya, dan di daerah istri saya kebetulan orang Lolak, itu di sana kalau ada DP nama, DP istilah apa DP nama ini? Kalau patorang gola. Kalau di sana apa istilah? Sapi ada badiri Pak, dorang potong DP kaki, dorang ambil. Ya.
Dorang potong DP kaki, dorang ambil. Sapi ini dorang tidak sembelih. Ah, itu najis. Dia kategori bangkai. Ya, dia mutilasi. Mau yang so mati belum lama dia ini mati, bakuriki potong. Ya, rabah kan, karena masih panas. Bakuriki potong. Tidak bisa, Pak. Walaupun itu kambing yang boleh kita orang makan, tapi dia mati. Tidak dalam kategori kita, bukan mati karena kita sembelih. Begitupun kalau yang kita sembelih tidak memenuhi syarat. Ada biasa kalau di pasar, hati-hati Pak kalau mau beli ayam. Tolong perhatikan kalau bukan kita yang sembelih, tolong perhatikan orang yang basembelih itu habis basembelih suruh tahan dulu. Jangan dulu Pak. Pastikan itu hewan mati karena disembelih. Baru itu rebus di air panas, mau kasih hilang DP bulu-bulu kan? Jangan begitu potong langsung taruh di situ. Karena apa? Kita orang tidak tahu ini ayam mati karena kita orang sembelih atau karena ada rebus. Kalau begitu kita orang potong langsung taruh, itu jadi bangkai Pak. Karena kita tidak tahu ayam ini meninggal atau mati karena disembelih. Dia jadi bangkai. Namanya maitah kalau dalam bahasa Arab, maitah. Jadi dia kategori najis. Begitu juga di masjid saya, karena waktu saya masih ketua itu ada sampai 12 ekor sapi dipotong. Saya bilang yang bapotong, tolong jangan bakuriki. Di samping bapotong jangan kasih dia sama sapi yang lain. Ada bacincang juga, sapi jangan kasih lewat di situ, kasih lewat jalan lain. Cuman habis basembelih, pastikan dulu dia ini sapi mati, baru kita orang kuliti. Kalau itu sapi mati karena kita orang kuliti, bukan karena sembelih, sapi itu jadi bangkai. Ini yang kita orang harus waspadai. Jadi ketika dia jadi bangkai, dia jadi najis. Ketika jadi najis, lebih haram kita orang memakan. So bangkai, so najis. Itu tinjauannya. Jadi kalau dia bangkai, maka dia najis. Macam tadi, bulu-bulu ayam, dia najis. Tidak boleh tabawa di popoji, ada taruh di popoji, sholat. Tidak bisa. Atau binatang yang halal, kita orang sembelih, tidak sembelih, dia jadi najis. Mati, so mati baru kita orang potong, najis. Atau waktu potong, kong tidak memenuhi syarat. Contohnya juga potong, misalnya potong ayam Pak. Jangan potong mau angka-angka, tidak boleh. Atau mau potong sapi atau mau potong kambing. Begitu sembelih, belum pastikan dia mati, sudah putus DP urat yang 3 tadi, maka jangan angkat DP pisau. Nanti so pastikan baru angkat pisau. Tidak boleh menyembelih itu hanya 1 kali. Tidak boleh menyembelih itu ulang-ulang di saat yang sama. Potong begini, angkat. Belum, potong lagi. Tidak boleh. Jadi pastikan dulu, so putus urat nadia, urat yang 3 itu, baru angkat. Karena apa? Mau jadi najis dia Pak. Karena apa? Dia jadi berubah statusnya jadi bangkai. Maka dia jadi najis. Illa samaka, apa yang binatang yang tidak disembelih, atau binatang atau bangkai yang tidak najis, binatang yang termasuk bangkai tapi tidak najis, yang disembelih atau tidak disembelih, yang boleh makan atau tidak boleh dimakan, yang disembelih tidak memenuhi syarat, semuanya najis. Apa yang tidak ada pengecualiannya Pak? Yang tidak cuma 2, ikan dengan belalang, itu boleh. Tidak boleh, tidak perlu kita orang sembelih. Coba bayangkan kalau ikan kita orang mau sembelih. Baru misalnya, apalagi nike, ikan putih, bagaimana DP susah. Kata Nabi SAW hadisnya, airnya suci, air laut suci, dan bangkainya yang di dalam itu suci. Ya. Burung yang ditembak. Pertama, kategori burungnya harus burung yang halal kita makan. Paling gampang membedakan itu, bukan burung pemakan bangkai, bukan burung pemburu. Misalnya yang pakai burung elang, pakai DP cakar, DP paruh, tidak boleh. Ada burung yang kita orang boleh makan, itu salah satunya itu kita bisa pastikan adalah burung yang pemakan buah-buah yang itu. Ada burung kumkum biasa.
Syarat berburu ada di fikih juga ini. Nanti syaratnya ada disebutkan. Cuman paling utama senjatanya harus tajam. Mau tembak atau mau panah harus tajam. Jangan lupa begitu membidik, sebelum membidik bilang bismillah. Yang pertama hewannya harus yang halal, baru kedua senjatanya harus senjata yang tajam. Jangan karena sembarang berburu, baru kemudian kita orang semua hewan yang kita orang buru kemudian bisa kita orang makan. Tidak, harus ada jenisnya. Kemudian begitu berburu ada juga adabnya. Jadi kalau kita orang pakai pistol atau senjata panah harus kasih tajam. Kalau mau tembak jangan pakai peluru tumpul. Ada kan peluru tumpul, cari yang peluru tajam. Kalau saya dulu masih ikut-ikut dengan papa berburu, itu yang ada peluru yang tajam, itu pun saya masih kasih tajam. Saya masih mau kasih tajam di kertas pasir. Masih kasih tajam baru mau pakai, mau isi. Jadi ada adabnya berburu. Nanti kita akan masuk di situ, insya Allah. Jemaah sekalian, kecuali dua hewan, as-samak dan belalang. Belalang ini pun bukan belalang sembarangan. Belalang yang paling banyak di perkebunan. Misalnya atau di mana? Kayak belalang yang dia hampir sama DP jenis, Pak. Itu biasa kalau di kita kalau ada panen di sawah-sawah DP bentuk sama. Tapi kalau belalang yang batunjung langit apalagi henggeo bukan. Bukan itu. Ya. Belalang dia macam udang, Pak. Kalau mau makan macam udang. Ya, macam udang. Dia tidak mau ini Pak, kalau cuman mungkin faktor kebiasaan. Cuman ketika kita orang mau makan itu biasanya DP yang balompa-lompa begini rajin ini dia DP jenis sama. Kalau dia agak tua, setua dia coklat. Coklat dia. Nah, itu belalang yang boleh kita orang makan. Ikan dengan belalang. Kalau mau goreng dia pertama tidak mengandung darah, tidak ada aliran darah. Ya, kalau mau goreng dia macam udang, persis DP rasa macam udang. Baru ikan dan belalang. Ikan pun kategori ikan yang hidup di laut. Yang DP ikan itu kategorinya adalah memang dunianya di laut. Bagaimana dengan anjing laut? Halal tidak? Tidak. Karena anjing laut bukan di laut DP utama. Ya, dia cuma memangsa di laut, baru dia naik ke atas. Bagaimana dengan penyu? Penyu dia berburu hidupnya di laut. Cuman kalau telur di atas, dia boleh. Penyu boleh. Cuman ada beda. Ibnu Qudamah mensyaratkan harus disembelih. Kalau Imam Malik mengatakan tidak perlu disembelih karena dia berleher alasannya. Tapi kalau Ibnu Qudamah Imam Malik mengatakan tidak perlu disembelih. Jadi boleh kalau suka makan tuturuga boleh. Bagaimana dengan hiu? Boleh tidak? Boleh, karena dia memang utamanya di laut. Ikan paus boleh karena memang utamanya di laut. Tidak ada yang tidak boleh itu yang hidup di dua alam. Ya. Memang tidak. Baik kalau penyu jangan pembolu. Pembolu tidak boleh. Kalau tuturuga itu memang hidupnya di laut. Cuman kalau dia telur dia ke atas. Itu. Ya. Cuman mensyaratkan itu. Ada hewan laut. Jadi tergantung kebiasaan. Ya, kalau tidak makan itu jangan paksa. Apalagi ada kandungannya yang tidak bisa kita orang yang punya penyakit atau apa jangan paksa. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir yang tidak kategori najis adalah manusia. Ya, manusia tidak kategori masih hidup ataupun sudah meninggal tidak manusia. Tidak najis kategorinya. Jadi pengalaman saya juga begitu. Ada seorang imam wilayah, dia habis kasih mandi jenazah, mau suruh Mbak Imam sholat, dia bilang tidak mau habis kasih mandi jenazah. Saya tanya alasannya apa Pak Imam? Habis kasih mandi jenazah tidak apa-apa. Yang penting tidak kena najis dari jenazah itu. Oh tidak, saya bukan kasih bersih, saya cuma ada kasih mandi, baru ada pakai alat. Kan sekarang kan so ada DP tanpa itu tidak macam dulu mau polo. Nah, so ada DP tanpa ini. Nah, itu tidak apa-apa, tanpa mandi tidak apa-apa. Pak Imam bilang habis kasih mandi mayat, tidak. Karena manusia bukan najis. Ada hidup ataupun meninggal, sudah meninggal, manusia bukan najis.
Jamaah sekalian, sudah masuk waktu asar. Insyaallah bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.